Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12 IPS di bab yang kedua. Bab kedua ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi untuk KD32 itu adalah mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. KD42-nya menyajikan persamaan dasar akuntansi. Materi pokoknya atau materi pembelajaran pada persamaan dasar akuntansi ini yang pertama, konsep persamaan dasar akuntansi, yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi pokok di atas, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan konsep persamaan dasar akuntansi, yang kedua, mendeskripsikan analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita langsung masuk ke konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu aset, aset itu sama dengan harta. Pasiva itu terdiri dari kewajiban atau utang plus modal atau ekuitas. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi itu adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi jumlah harta itu sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan modal. Ya, aktiva itu harta atau aset, pasiva itu terdiri dari kewajiban itu adalah utang, dan modal itu adalah ekuitas. Nah, ini ada akun yang akan kita temukan nanti pada pelajaran akuntansi jasa, perusahaan jasa ini, yaitu ada akun real dan akun nominal. Akun real itu adalah aktiva lancar, aktiva, hutang dan modal. Nominalnya itu adalah pendapatan dan beban. Aktiva itu terdiri dari aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Utang itu terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang. Modal itu terdiri dari modal perseorangan, modal persekutuan, modal perseroan terbatas. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan itu adalah pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Kalau beban itu adalah beban usaha dan beban lain-lain. Nah, ini bagian dari pengelompokan akun. Nah, ini dia pembagiannya. Contoh penggolongan akun secara numeral. Nah, harta, nanti kode akunnya 1, itu harta lancar, terdiri dari kas, surat berharga, piutang, perlengkapan, pendapatan yang masih belum diterima, dan bebannya dibayar di muka. Ini tergolong ke dalam harta lancar. Harta tetap itu ada gedung, peralatan, mesin-mesin, tanah, kendaraan. Nah, harta tetap ini harta yang pemakainya lebih dari 1 tahun. Harta lancar ini kurang dari 1 tahun. Harta tidak berwujud itu berupa hak paten, trademark, goodwill, franchise, hak cipta. Harta lain-lain itu gedung yang sedang dibangun, peralatan yang belum dipakai, mesin-mesin yang tidak terpakai. Hutang lancar itu terdiri dari hutang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar. Hutang jangka panjang, hutang hipotek dan hutang obligasi, serta hutang bank. Modal itu terdiri dari modal bapak siapa, modal bapak A, modal bapak C. Pendapatan usaha, pendapatan jasa, pendapatan penjualan. Pendapatan di luar usaha terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan sewa. Sedangkan beban itu terdiri dari beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha itu adalah beban iklan, beban gaji, beban listrik, beban bunga, dan beban usaha itu terdiri dari beban iklan, beban gaji, beban listrik. Sedangkan beban di luar usaha itu beban bunga dan beban pajak. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal di 1 Desember 2020 terjadi transaksi. Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sido Makmur dengan menyetor uang awal sebesar 800.000 dan perlengkapan bengkel sebesar 200.000. Nah, untuk pencatatan persamaan dasar akuntansinya di 1 Desember menyetorkan modal awal. Modal awal ini dia adalah ini ya, ada sebelumnya ini ada akunnya itu tercatat adalah kas, perlengkapan, peralatan, utang, dan modal. Ini untuk harta dan ini untuk kewajiban ditambah dengan modal. Nah, Ahmad mendirikan bengkel yang diberi nama Sido Makmur dengan menyetor uang awal. Nah, uang awal ini berupa uang, itu di dalam akuntansi dia disebut dengan kas. Jadi kas itu dia adalah berupa uang. Jadi kasnya 800.000 dan perlengkapan bengkel 200.000, maka dicatatkan di kolom perlengkapan 200.000.
modalnya itu adalah berarti hartanya ditambahkan 800 ditambah 200 maka modalnya 1 juta. Ini untuk setoran awal. Nah, selanjutnya ada transaksi di tanggal 2 Desember 2020. Ahmad membeli perlengkapan bengkel secara tunai seharga 100.000. Nah, ini tadi perlengkapan yang terjadi di tanggal 1, 800, 200, modalnya 1 juta. Di tanggal 2 Desember terjadi membeli perlengkapan bengkel, berarti perlengkapannya bertambah 100.000. Membeli secara tunai berarti mengurangi kasnya. Dalam kurung ini berarti tandanya berkurang. Jadi 800 dikurang 100. Di sini tidak ada penambahan karena kasnya sudah berkurang. 100 maka 700, 200 tambah 100 300, dan ini tetap 1 juta karena tidak ada angka untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Ini pembelian perlengkapan. Ini untuk transaksi tanggal 2. Jadi saldonya 700 untuk kas, perlengkapannya 300 dan modalnya 1 juta. Di tanggal 3 ada transaksi 3 Desember 2020 membeli peralatan bengkel secara kredit sebesar 200.000. Nah, tadi di tanggal 2 itu saldonya 700, di kas perlengkapan 300 dan modal 1 juta. Nah, membeli perlengkapan secara kredit berarti peralatannya bertambah 200.000. Peralatannya bertambah 200.000 secara kredit berarti menimbulkan utang. Berarti utangnya bertambah 200.000. Jadi yang tadi kita turunkan 700.000 karena ini enggak ada nominalnya di sini maka tetap 700. 300 enggak ada nominalnya maka tetap 300. 200 diturunkan 200, ini 200, ini 1 juta. Jadi saldonya sekarang itu adalah 700 ditambah 300 ditambah 200 sama dengan 200 tambah 1 juta. Ini 1 juta 200, ini 1 juta 200. Berarti harta sama dengan pasifa. Kita lanjut di tanggal 4 Desember 2020 memberi perlengkapan bengkel sebesar 300.000 dibayar 100.000, sisanya dibayar seminggu lagi. 4 Desember perlengkapannya bertambah 300.000 dibayar 100.000, sisanya dibayar bulan depan atau minggu depan. Ini akan menimbulkan utang. Jadi kasnya berkurang lagi 100 menjadi 600. Tadinya perlengkapan 300 bertambah 300 jadi 600, ini 200. Utangnya tadi 200 bertambah 200 maka 400, jadi modalnya tetap 1 juta. Ini saldo di tanggal 4. Kita lihat di tanggal 5 Desember 2020 mendapatkan pinjaman uang 500.000 dari Bank Mandiri. Nah, tadi tanggal 4 saldonya 600, 200, 400 dan 1 juta. Nah, tanggal 5 ditambah 500 dari Bank Mandiri. Karena dia meminjam maka utangnya bertambah 500. Berarti kasnya itu 600 tambah 500, 1 juta 100. Ini enggak ada penambahannya 600, ini 200, ini 900, 400 ditambah 500 900 dan ini 1 juta karena enggak ada nominalnya di sini. 6 Desember 2020 Ahmad menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa bengkel sebesar 200.000. Nah, pendapatan karena nggak ada kolom pendapatan maka dia masuk ke dalam kas dan modal. Dia bertambah 200.000 di kas dan bertambah 200 di modal agar dia seimbang. Maka jumlah kas sekarang adalah 1.300.000, hartanya perlengkapannya tetap 600, peratannya 200, utangnya 900 dan modalnya bertambah 1.200.000. Tanggal 7 Desember 2020 Ahmad membayar sewa tempat sebesar 150.000. 7 Desember, tadi 6 Desember saldonya yang ini ya, yang di atas ini 1.300.000, 600, 200, 900 dan 1.200.000. 7 Desember membayar sewa tempat 150, berarti dia berkurang. Kasnya berkurang 150 dan modalnya juga berkurang 150. Jadi saldo sekarang adalah 1.150.000 untuk kas, 600 perlengkapan, 200.000 peralatan, 900.000 utang dan 1.050.000 modal. 8 Desember membayar gaji karyawan bengkel sebesar 50.000. Nah, berkurang lagi membayar berarti mengeluarkan uang, kasnya berkurang dan modalnya berkurang. Jadi sekarang kasnya itu saldonya 1.100.000, hartanya 600.000, peralatan 200.000, utang 900.000 dan modalnya 1 juta.
Ini 1.700.000 ditambah 200, 1.700.000, 1.900.000 sama ya. Kita tanggal 9 Desember diterima pendapatan dan jasa bengkel. Nah, sama seperti yang tadi, tambah 100.000 di kas dan tambah 100.000 di modal. Jadi 1.200.000 untuk kas, perlengkapan 600, peralatan 200, utang 900 dan modalnya 1.100.000. Tanggal 10 Desember 2020 membayar utang pada transaksi C sebesar 100.000. Berarti kas dan utangnya yang berkurang. Kas dan utangnya berkurang. 1.100.000, 600, 200, 800, 1.100.000. Tanggal 11 Desember membayar angsuran pinjaman bank sebesar 200.000. Berarti kasnya berkurang 200 dan utangnya berkurang 200. Saldonya 900, 600, 200, 600.000, 1.100.000. 15 tambah 6 15 tambah 2, 15, 17, berarti ini 17, 1.700.000 sama ya. Nah, ini dia persamaannya terakhirnya itu adalah ini ya. Ini bentuk persamaan dasar akuntansinya secara keseluruhan. Kita lihat contoh soal. Nih, menerima uang secara tunai sebanyak 1.500.000 dari klien sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan seminggu yang lalu. Analisis dari transaksi dalam persamaan akuntansi ini adalah menerima uang secara tunai, berarti kasnya bertambah dan modalnya bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, benar. Yang kedua, dibeli peralatan kantor seharga 5 juta dengan tunai. Analisa dari transaksi tersebut adalah peralatan kantornya bertambah, kasnya berkurang. Kas berkurang, peralatan kantor bertambah. Ya, A. Iya. Yang ketiga, analisis dari transaksi setoran modal dalam persamaan akuntansi adalah aktiva berupa kas bertambah dan modal bertambah. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.